Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan. Perkenalkan, saya Aris Menandar dari kelas Akuntansi Keuangan Pagi C. Di sini saya menjelaskan tentang revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Apa itu pengakuan pendapatan? Pengakuan pendapatan adalah proses akuntansi untuk mencatat pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk pada prinsipnya, pendapatan diakui saat telah direalisasi atau dapat direalisasikan dan dihasilkan, bukan hanya saat cash diterima. Untuk pengakuan pendapatan ada 3 kondisi, yaitu ada pada saat lingkungan saat ini, kemudian ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, dan juga pengakuan pendapatan saat penjualan. Untuk pengakuan lingkungan saat ini, pengakuan pendapatan mempunyai resiko tertinggi. Jadi pengakuan pendapatan saat lingkungan saat ini itu resikonya paling tinggi, baik menggunakan IFRS maupun US GAAP. Resiko terjadinya kecurangan dan kesalahan pada akurasi pelaporan itu sangat tinggi. Kemudian, perubahan pelaporan karena pengakuan pendapatan yang keliru sering terjadi dan itu dapat mempengaruhi perubahan harga saham. Jadi, pedoman pengakuan pendapatan dapat diakui ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. Maksudnya, pendapatan diakui saat ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi, contohnya kas atau aset lainnya, akan mengalir ke perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa tertentu. Kemudian yang kedua ada pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Maksudnya adalah pendapatan hanya dapat diakui jika nilai manfaat ekonomi yang akan diterima dapat diukur secara andal. Ini memastikan bahwa jumlah pendapatan yang dicatat adalah akurat dan dapat diverifikasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk dasar selain saat penjualan. Pendapatan dapat diakui lebih cepat jika tingkat kepastian tinggi. Ini berarti dalam kondisi tertentu di mana penerimaan pendapatan sangat pasti meskipun penjualan fisik belum terjadi. Perusahaan dapat mengakui pendapatan tersebut lebih awal. Contohnya adalah kontrak jangka panjang di mana progres pekerjaan dapat diukur dengan pasti dan pembayaran diterima secara bertahap. Untuk pengakuan bisa ditunda jika tingkat ketidakpastian pendapatan dan kosnya tinggi. Maksudnya, jika ada ketidakpastian signifikan mengenai jumlah pendapatan yang akan diterima atau biaya yang terkait, maka pengakuan pendapatan harus ditunda hingga ketidakpastian tersebut berkurang. Kemudian, penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses penerimaan. Jika penjualan yang terjadi belum menandakan selesainya seluruh proses yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan, misalnya masih ada kewajiban layanan purna jual yang signifikan, maka pengakuan pendapatan penuh dapat ditunda. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan dari penjualan. Penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima. Yang pertama adalah potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. Kemudian, pertama potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat adalah pendapatan bersih setelah dikurangi potongan-potongan tersebut. Yang kemudian adalah perhitungan bunga untuk pelunasan tertunda. Jika pelunasan pembayaran penjualan ditunda, misalnya pembayaran dilakukan secara cicilan atau di kemudian hari, maka penjual harus memperhitungkan bunga atas penundaan tersebut. Bunga ini menjadi bagian dari penghasilan yang dapat diakui, teman-teman. Selanjutnya ada jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dapat dihitung atau ditentukan dengan mempresent value-kan menggunakan bunga efektif. Nah, bunga efektif ini bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara yang pertama, bunga yang setara dari instrumen keuangan yang dikeluarkan, atau yang kedua, tarif bunga yang mempresent value-kan nilai nominal menjadi nilai wajar barang yang ditransaksikan pada saat transaksi. Selanjutnya adalah kontrak jangka panjang. Ada 2 teman-teman di dalam kontrak jangka panjang ini, yaitu yang pertama adalah metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian adalah sebuah konsep akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan laba dalam proyek jangka panjang. Contohnya, kontrak konstruksi secara bertahap seiring dengan kemajuan pekerjaan. Jadi alih-alih mengakui seluruh pendapatan dan laba di akhir proyek, metode ini menggunakan pengakuan pendapatan dan laba secara proporsional berdasarkan presentasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Selanjutnya adalah metode pemulihan kos atau laba nol.
Metode pemulihan cost atau laba nol merujuk pada strategi atau metode dalam akuntansi atau bisnis mengacu pada kondisi di mana biaya atau laba perusahaan sama dengan nol. Ini bisa berarti titik impas atau break even point di mana pendapatan sama dengan biaya. Atau bisa juga mengacu pada metode pemulihan biaya di mana laba baru diakui setelah biaya awal telah dipulihkan. Selanjutnya, alasan kenapa sih kita menggunakan metode presentasi penyelesaian? Yang pertama adalah pembeli dan penjual mempunyai hak yang sama yang bisa diterapkan. Yang kedua adalah pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama-sama. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Selanjutnya adalah perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika pertama total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. Yang kedua adalah manfaat adanya kontrak bisa diukur. Terus biaya yang telah dikeluarkan dan presentasi biaya yang telah dikeluarkan, maksudnya biaya telah dikeluarkan, presentasi biaya yang telah dikeluarkan dan presentasi penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. Kemudian ada pengeluaran sesungguhnya. Pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Yang poin pertama teman-teman, total kontrak dapat diukur secara meyakinkan. Ini berarti nilai total dari suatu kontrak, proyek atau pekerjaan dapat diperkirakan atau ditentukan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Kemudian ada manfaat kontrak dapat diukur. Manfaat yang akan diperoleh dari kontrak tersebut bagi perusahaan maupun pihak lain dapat diukur atau dinilai secara kuantitatif teman-teman. Kemudian adalah biaya yang telah dikeluarkan dan presentasi penyelesaiannya pada setiap akhir periode dapat diukur secara meyakinkan. Ini mengacu pada kemampuan untuk secara akurat menghitung biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut dan menentukan seberapa jauh sih proyek tersebut sudah selesai pada setiap periode pelaporan. Yang terakhir adalah pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur. Ini mengacu pada semua biaya real yang terkait dengan pelaksanaan kontrak jangka panjang dapat diidentifikasi dan diukur secara sistematis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan cost jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama adalah jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian. Jadi teman-teman, jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat ini yang telah saya sebutkan tadi, yang ini ya teman-teman, maka perusahaan bisa harus menggunakan metode pemulihan cost. Dan juga yang kedua adalah jika ada beberapa risiko yang punya terjadi di atas keadaan normal yang berhubungan dengan risiko bisnis teman-teman, maka teman-teman perusahaan harus teman-teman menggunakan pemulihan cost atau laba nol. Ting 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 ting. Kemudian adalah metode presentasi penyelesaian perhitungan pendapatan yang diakui. Pertama, jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian. Yang kedua adalah jika ada, ini yang tadi ya teman-teman. Sorry. Ini adalah rumusnya teman-teman. Metode persentase penyelesaian perhitungan pendapatan yang diakui. Itu untuk mencari persentase kompleks presentasi penyelesaian teman-teman maksudnya. Itu cost inaccurate to that dibagi dengan most recent estimate of total cost. Terus yang kedua adalah mencari untuk mencari pendapatan yang harus diakui. Yang pendapatan yang diakui adalah persentase selesai dikali perkiraan total pendapatan atau laba kotornya teman-teman. Yang ketiga adalah mencari laba kotornya. Itu adalah pendapatan yang harus diakui hingga saat ini dikurangi dengan pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya teman-teman. Di sini adalah contoh soal untuk pengakuan pendapatan. Tertulis bahwa prepare the journal entries for 2010, 2011 and 2012 dengan mengasumsikan jika estimasi biaya penyelesaiannya di tahun 2011 adalah 215,436 instead of 170,100 euro teman-teman. Ini pakai euro ya teman-teman. Ini penyelesaiannya. Untuk yang pertama kita adalah mencari persentase penyelesaiannya teman-teman.
Untuk mencari persentase penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus tadi teman-teman, yaitu biaya sampai dengan dan juga dibagi dengan estimasi total biayanya teman-teman. Kita lihat untuk di tahun 2010 teman-teman. Di tahun 2010 kita ada biaya sampai dengan 150.000. Terus dibagi dengan estimasi total biayanya teman-teman. Jadi 150.000 dibagi 600, nanti hasilnya adalah 0,25 atau 25%. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Untuk tahun 2011 sendiri adalah 437.400 dibagi dengan 652.836. Itu hasilnya adalah 67%. Terus yang ke-12 juga sama, 2012 juga sama teman-teman. Itu 652.836 nanti dibagi dengan 652.836. Yang nanti adalah 100%. Kemudian menghitung pendapatan yang diakui untuk 2010, kita sesuai rumusnya tadi teman-teman. Rumusnya adalah percent complete dikali estimate total revenue or gross profit. Nah, kita lihat teman-teman, ini adalah kan 2010 harga kontraknya adalah 675.000 dikali dengan presentase penyelesaiannya teman-teman. Presentase penyelesaiannya berapa untuk tahun 2010, yaitu 25%. Nanti hasilnya ketemu 168.750. Terus kita lihat yang 2011 teman-teman. Untuk 2011 kontraknya kan 675.000 dikali 67% teman-teman. Ini bisa dikali 67%, bisa dikali 42% ya teman-teman. Tapi untuk 67%, jika dikali 67%, nanti hasilnya A dikurangi dengan pendapatan yang diakui pada 2010. Ini pendapatan yang diakui pada 2011 adalah 452.250 dikurangi dengan pendapatan yang 2010 teman-teman. Nanti pendapatan yang diakui itu hasilnya adalah 283.500. Untuk 2012 juga sama teman-teman, 675.000 dikali 100%. Bisa juga dikali 33% teman-teman. Nanti kalau 33 dikali 33% tidak usah dikurangi tidak usah dikurangi pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya. 675.000 dikali 100% kan hasilnya masih tetap ya 675.000. Nah, dikurangi dengan pendapatan yang diakui pada tahun sebelumnya, yaitu 452.250. Nanti hasilnya dapat 222.750. Terus kemudian adalah kita menghitung laba kotor yang diakui teman-teman pada tahun 2010. Pendapatan yang diakui dikurangi dengan biaya ini teman-teman. Biaya pada tahun yang 2000 ini ya teman-teman, biaya pada tahun 200 ini. Biaya pada tahun 2010 artinya berarti 168.750 dikurangi 150.000. Nanti hasilnya adalah 18.750. Ini untungnya teman-teman karena tidak minus. Untuk 2011 kita lihat biayanya berapa? Biayanya 287.400. Maka pendapatan saat itu dikurangi dengan biaya pada tahun tersebut. Pendapatan yang diakui pada tahun 2011 adalah 283.500 dikurangi dengan biayanya pada tahun itu adalah 287.400. Ketemu hasilnya teman-teman 3.900. Ini rugi, dikatakan rugi. Kenapa? Karena pendapatan yang diakui lebih kecil dari biaya yang telah dikeluarkan pada tahun tersebut. Untuk tahun 2012 teman-teman juga sama. Biaya pada pengakuan pendapatan dikurangi dengan teman-teman, benar, dikurangi dengan biaya pada tahun tersebut. Jadi 222.750 dikurangi dengan 215.436. Nanti ketemu teman-teman hasilnya adalah 7.314. Ini dikatakan untung karena pendapatan yang diakui lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan pada tahun tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.